Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak Karoso, kita mulai on air terkait dengan informasi olahraga Ponisos. Bersama saya, samping kiri saya adalah Pak Hardi, SPD MPD, Ketua Umum PBVSI Sulawesi Tengah, Induk Olahraga Bola Voli. Nah, apa kabar Pak Hardi? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Jumat berkah sore ini luar biasa, ini semangatnya Pak Karoso. Pak Karoso. Oke, Pak Hardi, kita tahu bahwa Pak Hardi ini memimpin induk olahraga bola voli ini yang pertama. Baik. Provinsi Sulawesi. Iya. Artinya tahun lalu ketika musyawarah digelar pasca terpilihnya Pak Hendro selama 2 periode, ya alhamdulillah saya ikut pemilihan ketua. Alhamdulillah teman-teman dari PBVSI Kabupaten Kota memberikan amanah buat saya, dan amanah ini saya harus jalankan dengan baik, dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, tentunya dengan amanah yang memang betul-betul untuk bagaimana memajukan olahraga volleyball di Sulawesi Tengah. Berarti ada kemarin sudah melaksanakan Rakerpro. Iya, alhamdulillah setelah kita terpilih sebagai ketua, maka beberapa hari kemudian kita menyampaikan laporan kepada Pak Gubernur, Bapak Haji Rusli Mastura. Beliau sangat memberikan respon dan support pada saat itu, saat beliau sangat antusias untuk bagaimana memajukan olahraga di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kami menyampaikan beberapa program, dan alhamdulillah program kami dibahas di rapat kerja rapat kerja oleh teman-teman kabupaten kota yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Balai Penjaminan Mutu Sulawesi Tengah yang dulu dikenal dengan LPMP. Alhamdulillah dihadiri oleh sejumlah pengurus Pemkab yang BPSI yang hadir pada saat itu dan memutuskan beberapa program. Nah, tentunya program yang kita laksanakan adalah bagaimana pembinaan atlet sejak dini itu, atlet usia dini. Karena jujur saya sampaikan bahwa kita juga krisis atlet ini, atlet generasi paskanya generasi yang sekarang, tentunya harus kita persiapkan generasi-generasi dari sejak dini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperbanyak kompetisi, memperbanyak kegiatan pembinaan di satuan pendidikan, terutama pendidikan formal maupun di masyarakat. Nah, ketika kita menciptakan satu program ini, saya yakin dan percaya bahwa kesiapan atlet masa mendatang pasti akan. Karena kenapa? Ada pembibitan di dalam, ada persiapan kita generasi muda ini usia dini ya makanya kita harus berbanyak kompetisi. Dan sebenarnya tahun ini kita mau laksanakan kegiatan Gubernur Cup yang saat ini sedang persiapan, dan itu sebenarnya di dalamnya ada usia dini, ada pelajar SMP, tapi kita buka pendaftaran, yang pendaftar cuma sedikit. Nah, alasannya kenapa? Alasan tidak ada pembinaan di satuan pendidikan. Nah, ini yang harus kita mungkin kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan PBVSI Kabupaten Kota, sehingga juga turut andil di dalam memberikan support pada teman-teman di Kabupaten Kota, khususnya di satuan pendidikan. Khususnya sahabat Pak Karoso, kalau Pak Hardi ini kan saat ini juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, jadi mungkin agak mudah itu dalam hal sinergitas antara dengan Dispora untuk mengadakan event-event pelajar. Iya sih, sebenarnya gini Pak, bukan masalah Kepala Dinas Pendidikannya itu, tetapi bagaimana komitmen kita dulu, komitmen kita untuk memajukan olahraga. Karena Dinas Pendidikan Kota itu kan banyak olahraga yang harus dipersiapkan. Contoh kegiatan O2SN. O2SN itu ada beberapa cabang yang memang dipersiapkan oleh peserta didiknya dari tingkat kecamatan, tingkat gugus, tingkat kecamatan, ke tingkat kota, bahkan sampai tingkat nasional. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ini kan volleyball kan tidak ada di situ. Ya, nah, kita berharap dengan adanya momen-momen kejuaraan dibuat oleh PBVSI ataupun instansi lain melaksanakan ini,
Kita berharap kerjasamanya ini sehingga pembinaan juga di sekolah itu mulai dari SD sampai pada SMP itu kelihatan, Pak. Nah ini. Saya rasa di sekolah-sekolah bibit-bibit atlet itu Polri mungkin juga banyak, Pak. Sebenarnya sih banyak sebenarnya, cuma karena apa ya, karena fokus pembinaannya belum maksimal ya, belum maksimal sehingga belum terlalu kelihatan kegiatan-kegiatan pembinaan di sektor pendidikan. Andaikan ini kita ada program yang dilakukan oleh teman-teman di PBPSI, baik PBPSI kabupaten kota, untuk bagaimana membina kader-kader ke depan, ya generasi dini ke depan untuk menjadi atlet-atlet Polri yang handal dan hebat, tentunya berawal dari pembinaan yang baik. Pembinaan yang baik tentunya dari mana? Dari pembinaan dari usia dini. Nah, ketika sudah ada ini ya maka dia akan berjenjang sampai di SMA. Ini harapan kita. Sehingga ketika dia di masyarakat atau dibutuhkan dalam pertandingan bola voli pelajar, liga pelajar misalnya, ini bisa kita siapkan sumber dayanya memang itu. Artinya atletnya siap itu. Itu. Ya Pak Hadis. Ini mungkin eventnya ini yang harus sudah mulai digali. Iya. Sekedar juga informasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah ya, bahwa saat ini kami menggelar kejuaraan Open Turnamen Gubernur Cup. Ya. Open Turnamen Gubernur Cup tentunya dalam rangka memperebutkan Piala Gubernur Bapak Haji Rusdi Mastura. Kita doakan Pak Cudi sehat walafiat sehingga bisa menyaksikan ini. Doa kita semua masyarakat Sulawesi Tengah kepada gubernur kita yang kita cintai ini. Saya kira doa kita semua insya Allah akan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada gubernur kita, karena beliau memberikan support kepada kami. Sangat pertama Gubernur Cup yang kami lakukan itu tahun lalu kami sudah laksanakan sukses berkat support beliau, bantuan beliau berupa bonus. Kalau tahun lalu menyediakan bonus 100 juta, tahun ini kita melaksanakan bonus 150 juta. Kemudian pesertanya Pak, peserta kali ini sangat luar biasa antusiasnya. Ada 17 peserta dari klub-klub yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi setiap kabupaten mengutus 17. Ya, 17. Yang kedua, yang lebih istimewanya lagi, ada yang dari luar provinsi Sulawesi Tengah. Dari mana itu luar provinsi Sulawesi Tengah? Ada dari Sulbar. Kemudian Polda Sulbar. Kemudian ini tadi terakhir kami dengar ada dari Putri dari Manado. Putri dari Manado. Jadi ya insya Allah mereka tiba di Palu dengan tomohon indah kayaknya. Berarti putra putri itu. Dan tepatnya di Gelora Bumi Kaktus, Pak. Pelaksanaannya itu tanggal 28 dengan sampai tanggal 7. Iya. Tanggal 28 sampai tanggal 7 Juni. 28 Mei sampai tanggal 7 Juni. Nah, oleh itu Pak Barnabas mohon juga disampaikan kepada teman-teman di KONI, informasikan ini bahwa ini menjadi tontonan menarik. Ya, karena kemarin tahun lalu itu Pak Gubernur sampai hadir final itu, Pak. Iya betul, karena tahun lalu itu ada salah satu klub itu mendatangkan pemain dari Cina kan. Iya. Ada pemain dari Cina kan hadir, Bang. Tetapi ya artinya begini, ini pun tidak kalah pentingnya dari keseruan yang seperti tahun lalu. Karena kenapa? Kita memberikan ruang kepada teman-teman di klub itu untuk walaupun terbatas 2 orang di lapangan, tetapi kita berikan ruang kepada klub-klub untuk mengambil pemain-pemain nasional, silakan. Pemain Pro Liga. Bahkan ada yang mau ambil pemain Pro Liga, silakan Pak. Nah ini kan sebuah tuntutan menarik, paling tidak kan memberikan motivasi, semangat bertanding, dan tentunya bermanfaat buat kita juga, buat para pencinta bola voli di Sulawesi Tengah ya. Yeah. Nah itu artinya memberikan motivasi. Kenapa ini bisa begini? Tentunya tidak serta-merta langsung jadi begitu, pasti melalui proses pelatihannya. Nah ini akan memberikan motivasi Pak, meningkatkan inspirasi ya, pemicu istilahnya. Dan ini saya rasa Gubernur Cup ini Pak untuk dicabut baru bola voli yang sudah pasti di bulan Agustus September ya. Itu ada cabur voli itu menjadi tuan rumah pertama kalinya ya. Ya, bola voli PBPSI Sulteng menjadi tuan rumah pertama kali untuk pelaksanaan seleksi kualifikasi Prapon. Yang dulu kita kenal Prapon itu pertama kali di Sulawesi Tengah dilaksanakan seleksi itu. Dan alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman semua yang ada di PBPSI yang memiliki pengalaman yang hebat, dan tentunya jam tayangnya mereka juga yang luar biasa, inilah yang menjadi kepercayaan kita. Yang kedua adalah yang pertama sekali responnya gubernur Pak. Jadi Pak Gubernur waktu itu masih beliau belum sakit ya, beliau merespon dan memberikan rekomendasi kepada kami
untuk menyurat ke pusat PBVSI. Alhamdulillah PBVSI merespon itu pada saat Munas di Jogja. Alhamdulillah Pak Aprilius salah satu memimpin sidang, diberikan mandat memimpin sidang, dan sekaligus dia menyampaikan amanah dari gubernur, rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan Prapon, seleksi kualifikasi Prapon 2023. Alhamdulillah disakuti kita punya permintaan permohonan, dan Sulawesi Tengah akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kualifikasi Prapon tahun 2023. Nah, insya Allah akan kita gelar di Parigi Motong. Terima kasih juga buat Pak Bupati Parigi Motong. Respon Pak Bupati Parigi Motong luar biasa. Dan juga Pak Ketua KONI. Ketua KONI juga sangat respon sekali untuk antusias kegiatan ini dilaksanakan. Alhamdulillah berkat dorongan Ketua KONI Pak Nizar Rahmatu, yang salah satu juga pemicu pionir ya olahraga yang Sulawesi Tengah, sangat luar biasa juga memberikan respon kepada kami, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan insya Allah mungkin kita rencanakan dengan baik. Saya yakin insya Allah kegiatan kita bisa berjalan dengan baik karena dilandasi dengan keikhlasan melakukan kegiatan. Saya kira begitu. Mungkin sudah merasa Pak tadi ya, dalam terobosan ini Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah melakukan suatu sejarah untuk khususnya pada cabur-cabur harga. Pak, saya secara ini ya, bukan Bapak TNI, saya bukan. Artinya memang nyata sih pekerjaannya beliau itu, nyata sih terobosan beliau. Karena beliau punya respon kepada cabur, semua cabur adalah memang luar biasa. Artinya contoh ketika kita mau respon kegiatan hasil dari konferensi kita, musyawarah kita, beliau sangat respon sekali. Silakan kami support untuk menjadi tuan rumah untuk Sulawesi Tengah. Alhamdulillah beliau. Dan kemudian bahwa nggak usah manggil Pak Kades ini sudah terbiasa Pak Kades ya Pak Ketua. Untuk Prapon ini, kita memang harus sudah betul-betul siap nanti ya. Artinya sukses tuan rumah juga sukses prestasi. Berarti atlet yang bola voli yang akan disiapkan nanti ya hasil seleksi gubernur kami. Untuk kualifikasi kan enggak. Ya. Hasil dari kemarin di Luwu kan. Ya, kemarin kemudian hasil itu kemudian kita TC kembali. TC kan kita lihat sana ini. Nanti rekomendasi kita bentuk tim nih. Bentuk tim untuk menyeleksi, terutama teman-teman yang punya kepiawaian di situ, mereka seleksi dan bentuk tim seleksi. Kira-kira siapa yang bertindak sebagai manajer, siapa yang pelatihnya, dan mana atlet yang akan kita pilih. Tentunya mereka-mereka yang kemarin berlaga dulu kan. Ya itu yang. Nah, kemarin kan di games kita ini bola voli ini membuat suatu kejutan di event internasional SEA Games. Saya rasa animonya itu sampai ke sini Pak. Bola voli mampu memberikan medali emas. Kemarin bola voli medali emas ya. Iya. Artinya begini, artinya ini semua kan menjadi pemicu Pak, jadi penyemangat buat kita. Ya, sama dengan bola kaki juga. Bola kaki kita lihat bagaimana kemampuan atlet Kota Palu ya. Nah, itu dia bola dari SMP 2 kan. Kemudian dia jebolan dari Liga Pelajar kan waktu itu. Nah, makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman, coba dorong potensinya anak-anak. Dorong potensinya mereka. Karena kenapa? Kita tidak bisa melihat anak itu menjadi apa. Kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kita sudah bantu mengembangkan potensinya, saya yakin dan percaya dia akan menjadi inspirasinya buat bagaimana pengembangan potensi bakatnya akan dilanjutkan. Walaupun hari ini dia tamat dari sekolah, tapi paling tidak di masyarakat lingkungannya dia akan mencari kepercayaan diri buat dia untuk mencari menyemangati karena berkat apa yang kita sudah berikan di satuan pendidikan. Saya kira begitu. Berarti nanti harus ada yang pasti untuk kompetisi pelajar di tingkat lokal. Iya. Jadi gini Pak, sekarang kami masih membuat ininya bersama nanti PBVSI Kabupaten Kota. Kami akan membuat program pelatihannya, program kita untuk disampaikan kembali ke teman-teman Kabupaten Kota, PBVSI Kabupaten Kota untuk memprogramkan itu. Akan miliknya mereka Kabupaten Kota. Tapi paling tidak kita di provinsi melaksanakan dia punya kegiatan liganya ya, liga pelajar lah kita. Liga pelajar bahkan liga voli antar klub ini kita rencanakan juga sih. Misalnya kita laksanakan memperebutkan Piala Kota PBVSI. Oke, kita laksanakan di Palu. Nanti setelah di Palu, misalnya Parigi Motong juara, oke tempatnya di Parigi Motong lagi. Kalau misalnya Lubuk juara, ya
kita harus ke Lubuk lagi gitu. Ya supaya ada semangat, ada motivasi teman-teman untuk saling silaturahim, kedua untuk memberikan motivasi dalam olahraga dan bakat prestasi. Berarti juga pelajar swasta lah Pak? Rencana kita segitu, tapi ya di klub-klub juga kita ikut seperti itu. Iya, iya. Kan kalau di Kota Palu itu bisa kabupaten bisa dimulai 3 pelajar. Iya, makanya nanti kita kerjasama dengan PBSI Kota Palu. Kita juga support kok ini. Bisa satu motivasi teman-teman juga ini ada Palu Sport Event juga. Ya, Palu Sport Event. Palu Sport Event itu ada volleyball kok. Ya, Nah ya. makanya nanti ini perlu digelorkan semangatnya ini. Karena kenapa? Dananya begitu banyak Pak. Hadiahnya juga kan banyak Pak. Ini ratusan juta Pak dananya. Nah kalau ini kita memang betul-betul untuk mendatangkan pemain yang berkualifikasi Pro Liga, yang kedua ini akan mendatangkan Pak, pemain-pemain nasional atau bukan pemain-pemain yang hebat dari luar. Nah, ini kan menjadi tontonan yang menarik. Paling tidak memberikan semangat buat kita di daerah. Sampai itu juga penonton bisa mendatangkan mendatangkan ini ya, mendatangkan keuntungan buat kita juga. Ya artinya kuliner yang ada harus kita siapkan juga sih supaya kegiatan ekonomi itu juga bisa bangkit untuk itu. Karena kenapa begitu banyaknya yang nonton, paling tidak ekonomi masyarakat juga itu yang kita harapkan. Ya. Saya kira itu Pak. Sama menit lagi. Ya, ini bebas Pak. Ya. Artinya kita sepanjang hal yang tuntas. Iya. Jadi gini Pak, hari ini saya mau meeting, sudah teman-teman peserta di kabupaten kota sudah ada di Gelora Bung Karno. Jadi pusat pelaksanaan nanti di Gelora Bung Karno Pak. Alhamdulillah terima kasih kepada Kadispora yang sangat luar biasa. Gelora Bumi Kaktus. Iya, Gelora Bumi Kaktus. Gelora Bumi Kaktus diberikan kepada kami untuk dimanfaatkan ya untuk pelaksanaan poli itu. Ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih kawan Alas. Oke, tadi bicara singkat tentang kegiatan-kegiatan bola voli kita tahun ini, insya Allah kita diberikan kelancaran untuk kesuksesan untuk Amin. menyelenggarakan event itu bersama saya. Sebelah kiri saya Bapak Hardi, Ketua Umum PBVSI Sulawesi Tengah, dan saya Bar, host dari podcast Pak Karoso, bersama saya ada kru Agus Manggonat, Jar Butoni, dan lain sama. Kami dari kru redaksi Pak Karoso. ucapkan salam olahraga Jaya. Pak Karoso. Pak Karoso.